Ya, pemirsa, beberapa waktu terakhir PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI ramai disorot publik. Hal tersebut imbas terganggunya atau errornya layanan BSI selama 4 hari yang terjadi pada 8 Mei sampai 11 Mei 2023 lalu. Gangguan layanan yang sempat membuat nasabah BSI pusing dan panik ini pun diklaim telah berhasil diatasi dan layanan BSI pun disebut telah kembali normal sejak Jumat 12 Mei 2023. Ya, errornya layanan BSI sontak membuat publik bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab terganggunya layanan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut. Tak lama berselang, serangan cyber diduga menjadi penyebab itu semua. Bahkan muncul pengakuan dari situs Lockbit yang merupakan geng ransomware aktif dan berbahaya yang mengklaim bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas gangguan yang terjadi di BSI melalui ransomware Lockbit 3.0. Tak hanya menyerang sistem IT BSI, Lockbit juga mengklaim membobol data BSI dengan total mencapai 1,5 terabyte yang mencakup data 15 juta nasabah BSI, termasuk data saldo di rekening, password, serta sejumlah data lainnya. Adapun ransomware sendiri, pemirsa, merupakan jenis serangan malware yang ujungnya meminta uang tebusan dengan ancaman mempublikasikan data pribadi korban atau memblokir akses secara permanen. Ransomware seringkali didistribusikan ke berbagai target menggunakan spam email. Setelah serangan berhasil, ransomware mengeluarkan dan mengeksekusi kode biner berbahaya pada sistem yang terinfeksi. Kode biner itu kemudian mencari dan mengenkripsi file berharga seperti dokumen, database, dan sebagainya. Adapun dugaan serangan cyber ini pun telah dikonfirmasi oleh manajemen BSI dalam konferensi pers yang digelar pekan lalu. Namun manajemen BSI memastikan masih perlu mengusut lebih lanjut dan menggelar forensik digital terkait hal ini. Sementara itu pemirsa, terkait errornya layanan BSI selama berhari-hari, sorotan keras disampaikan oleh Komisi 11 DPR RI. Anggota Komisi 11 bahkan mendesak agar direksi BSI segera dievaluasi. Dan untuk lebih jelas, berikut informasi selengkapnya. Komisi 11 DPR RI mendesak evaluasi total PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI buntut error layanan ATM dan mobile banking sejak Senin 8 Mei. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menilai error berhari-hari tersebut menunjukkan kegagalan BSI dalam memberikan layanan terbaik. Bahkan BSI dianggap gagal menjaga keamanan data nasabah. Di sisi lain, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menyoroti secara khusus gangguan IT yang dialami BSI. Menurutnya, error yang terjadi sejak Senin lalu yang diduga karena serangan cyber perlu ditelaah lebih lanjut. Sementara itu, terlepas dari desakan DPR tersebut, dalam keterangan resminya Direktur Utama BSI Heri Gunardi mengumumkan seluruh layanan BSI sudah kembali normal per Jumat 12 Mei. Dirut BSI menegaskan nasabah bisa bertransaksi seperti sedia kala, baik di ATM hingga mobile banking. Adapun terkait error BSI selama berhari-hari, BSI menduga ada serangan cyber di balik hal tersebut. Kendati demikian, BSI menyatakan masih perlu mengaudit dan melakukan langkah digital forensik untuk membuktikan dugaan tersebut. Tim Liputan IDX Channel. Ya, selain mendesak untuk dilakukan evaluasi, anggota Komisi 11 DPR Kamru Samad menuntut BSI mengumumkan kerugian yang dialami perusahaan imbas kegagalan memberikan layanan dan menjaga keamanan data nasabah tersebut. Ia juga meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK turun tangan melakukan audit investigasi. Dan tak hanya DPR, pemirsa, sindiran keras juga dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik dan juga ekonom. Salah satunya ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Ahmad Nur Hidayat yang menilai Direktur IT BSI seharusnya mundur karena kejadian ini. Ia mencontohkan jika kejadian ini menimpa bank syariah di negara maju, maka pengunduran diri adalah bentuk tanggung jawab dari pihak perbankan. Terutama jika melihat imbasnya yang sangat besar bagi para nasabah dan pastinya merugikan. Di lain sisi, analis perbankan syariah Sidik Haryono menganggap BSI hoki atau untung karena para nasabahnya masih loyal. Jika tidak, error berhari-hari yang diduga karena serangan cyber tersebut akan membuat nasabah menarik uang dalam jumlah besar alias rush money.
Alhasil, BSI dinilai punya PR besar mengembalikan kepercayaan para nasabah. Sementara itu terkait hal ini, OJK meminta masyarakat agar tetap tenang dan bijak menyikapi informasi yang beredar. Dan OJK juga memastikan memberikan perhatian besar kepada perlindungan nasabah dan konsumen. Sehingga OJK mengharapkan agar sistem IT yang digunakan bank semakin memperkuat aspek perlindungan konsumen. Sementara itu pemirsa, di tengah errornya layanan BSI pada pekan lalu, hal cukup berbeda justru ditunjukkan oleh pergerakan saham BSI di pasar modal. Terganggunya layanan BSI berhari-hari ternyata tak serta-merta membuat saham BSI anjlok, bahkan justru sebaliknya. Dan untuk informasi lebih jelas, kami sudah rangkum informasinya berikut ini. PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BSI belakangan menjadi sorotan publik. Hal ini tidak terlepas dari gangguan layanan perbankan yang dialami sejak 8 Mei hingga 11 Mei 2023 lalu. Di tengah gangguan layanan BSI yang diduga akibat serangan cyber, hal menarik justru terlihat dari pergerakan saham BSI yang terpantau bergerak cukup positif selama sepekan lalu, yakni pada 8 hingga 12 Mei 2023. Saham dengan kode BRIS itu bergerak fluktuatif, namun mampu menguat selama sepekan. Berdasarkan data RTI, harga saham BRIS berada di level Rp1.750 pada pembukaan perdagangan Senin 8 Mei dan ditutup di level Rp1.810 pada Jumat 12 Mei 2023. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan harga di Jumat sebelumnya, saham BRIS naik Rp60 atau 3,42% selama sepekan. Adapun selama sepekan saham BRIS ditutup di zona merah sebanyak 2 kali, yakni pada perdagangan Selasa dan Kamis. Namun setelah BSI mengumumkan layanan perbankan kembali normal, harga saham perusahaan kembali menguat. Sementara itu terkait gangguan yang sempat dialami BSI dalam konferensi pers, Direktur Utama BSI Heri Gunardi menyampaikan permintaan maaf dan memberikan penjelasan terkait gangguan yang dialami perusahaan yang diduga akibat serangan cyber. Meski begitu, ia memastikan perlu adanya pembuktian melalui audit dan digital forensik. Lebih lanjut, BSI pun terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti OJK, Bank Indonesia, pemegang saham, dan lembaga pemerintah lainnya. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, meski pergerakan saham BSI tetap stabil, namun tak berarti kita bisa melupakan apa yang dialami BSI pada pekan lalu. Dugaan serangan cyber melumpuhkan berbagai layanan BSI yang tentunya merugikan bagi masyarakat. Dan sebagai gambaran misalnya pemirsa, gangguan yang dialami BSI disebut melumpuhkan aktivitas perbankan dan perekonomian Aceh, di mana banyak orang tidak bisa bertransaksi karena ATM dan mobile banking BSI error, di saat banyak warga Aceh hanya memiliki rekening BSI. Dan ini juga sesuai dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah atau Konun Syariah di Aceh. Alhasil nasabah BSI di Aceh menuntut adanya kompensasi imbas errornya layanan pada pekan lalu. Tak sekedar hanya meminta maaf. Tak hanya gangguan pada pekan lalu, pemirsa, nasabah BSI di Aceh bahkan ada yang menuding BSI sudah bermasalah sejak awal berdiri, di mana ATM sering error dan manajemennya disebut rajin meminta maaf. Senada, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta OJK menegur keras BSI. Selain itu, YLKI juga menyatakan bahwa BSI harus memberikan kompensasi kepada nasabah imbas layanan error yang terjadi. YLKI juga meminta OJK untuk mengaudit keandalan sistem IT BSI, di mana audit harus segera dilakukan agar kejadian layanan BSI yang error berhari-hari tidak terulang di masa mendatang. Di sisi lain, OJK menyebut telah meminta pihak BSI agar memastikan layanan kepada nasabah tetap berjalan, serta menyelesaikan sumber gangguan layanan dan meningkatkan mitigasi dalam menghadapi risiko gangguan ke depan. Dan pemirsa, kita harapkan kejadian-kejadian semacam ini tak berulang dan menimpa lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Upaya optimal harus dilakukan oleh seluruh stakeholders, terutama berbagai lembaga keuangan, dalam memastikan keamanan sistem yang digunakan demi menghindari kerugian yang lebih besar, baik kerugian bagi nasabah ataupun bagi lembaga keuangan itu sendiri. Dan kita harapkan kejadian semacam kebocoran data yang disebabkan oleh berbagai hal ini tidak kembali terjadi dan akhirnya masyarakatlah yang merasakan imbasnya.